Baik pemirsa Bimas Islam TV yang saat ini sedang menyimak tentang podcast Bimas Islam to the Point, kali ini kami masih bersama dengan Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Syariah, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, yakni Pak Muhib. Pak Muhib, ini kan kita mengetahui ya, beberapa waktu kemarin ini sempat terjadi sorotan publik terhadap salah satu yayasan lembaga filantropi yang ternyata cukup fantastis ini ya. Bisa dikatakan seperti itu, mendapat sorotan publik. Nah, sebenarnya bisa disampaikan nggak sih sejauh mana sebenarnya wewenang atau ranah dari Kementerian Agama dalam rangka pengawasan tersebut? Karena di publik menyangka bahwa ini merupakan wewenang Kementerian Agama gitu, Pak. Iya, menarik ini Mas Bay. Sebenarnya isu yang hangat ini Betul. Perlu juga kita memberikan edukasi ya yang terbaik kepada masyarakat bahwa lembaga filantropi itu izinnya ada di Kemensos, ya, bukan di Kementerian Agama. Kan tapi dalam rumah besarnya itu memang ada kamar, ya, yang dimana di dalam ada las, ya, dan las itulah yang berizin kepada kita, kepada Kementerian Agama. Nah, itulah kewenangan kita untuk mulai dari perizinannya sampai nanti pengawasannya, gitu. Lalu kalau dari kasus kemarin ini, yakni kita katakanlah Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT itu di mana ranah dari Kementerian Agama? Iya, jadi Kementerian Agama fokusnya ke lembaga lasnya, ya, di bawahnya ada lembaga las namanya GZ Global Zakat, ya, yang izinnya dari kita, dari Kementerian Agama. Jadi kita tidak masuk di ranah rumah besarnya, tapi kita fokus kepada GZ-nya, karena las ini mulai dari perizinannya, ya, melalui Kementerian Agama atau diterbitkan oleh Menteri Agama, lalu nanti pengawasannya, pelaporannya dan lain sebagainya itu ada rule game-nya ya yang kita terbitkan melalui PMA dan KMA kita. Mungkin bisa disampaikan Pak, apa yang menjadi apa ya istilahnya PMA dan KMA itu apa saja yang? Iya, Mas Boy. Jadi untuk perizinan kita ada KMA 333 ya tentang perizinan. Jadi las itu sebelum mengajukan izin itu harus punya legalitas ya dari Menkumham. Ya. Lalu yang kedua dia harus bersedia juga untuk diaudit syariah karena kewenangan audit syariah ada di Kementerian Agama. Lalu dia harus siap untuk diaudit KAP, itu bermaterai. Lalu dia harus menyampaikan juga nantinya laporan per semester, per tahun. Itu juga laporan harus disubmit ke Basnas. Gitu ya. Lalu juga ada persyaratan yang tadi yang kaitan dengan audit syariah, dia harus siap untuk diaudit syariah. Nah, seperti itu. Lalu ada rekomendasi nih yang kalau Lasnas diterbitkan oleh Basnas. Ya. Dan lembaga ini sebenarnya boleh kami sampaikan ya di poin ini ya podcast ini bahwa Las ini sudah habis ini izinnya. Izin operasional. Ya, karena dia diterbitkan izinnya itu di 14 Desember 2016. Nah, dia berlakunya kan selama 5 tahun. Oh, baik. Jadi udah habis. Dan ini sedang mengajukan permohonan rekomendasi dan ini belum keluar rekomendasinya. Artinya bahwa secara legalitas dia izinnya sudah tidak berlaku lagi gitu. Dan harus diperpanjang. Baik Pak, ada nggak sih prosedur atau gimana sih prosedur dari LAS untuk diperpanjang izinnya? Ya, izin. Oh ya, tentu harus melalui rekomendasi dulu ya di Basnas ya. Kalau ini konteksnya LAS nasional ya. Jadi di Basnas nanti juga dilakukan verifikasi administrasinya ya. Karena yang lalu juga kita evaluasi apakah laporannya benar, bagus, sesuai prosedur, sesuai dengan PSAK 109 seperti itu. Lalu laporan per semesternya sudah disubmit atau belum? Laporan tahunannya sudah disubmit atau belum? Sudah diaudit KAP belum, sudah diaudit syariah belum. Nah dari Basnas baru ke kami, gitu ya. Di kami juga di Subdit 1 tentunya perizinan ini akan diproses dengan hampir mirip juga ya. Kita juga verifikasi administrasinya,
lalu juga kita akan verifikasi lapangan yang sehingga kita memberikan satu keyakinan ya yang memadai bahwa secara prosedur sudah dipenuhi semua, ya, secara persyaratannya sudah dipenuhi semua yang sehingga terkait juga ini terafiliasi dan tidak, ini penting ini. Karena kami juga harus memberikan kepastian kepada publik bahwa lembaga filantropi terutama untuk LAS ini harus pertama aman regulasi, ya, aman syar'i, lalu aman NKRI. Nah, ini harus kita jaminkan kepada masyarakat bahwa hal-hal tersebut aman dan semua prosedur, semua persyaratan sudah dipenuhi oleh LAS. Pak, yang menjadi sorotan publik atas kasus kemarin Yayasan Lembaga Filantropi tersebut adalah gaji yang fantastis bagi pemiliknya. Sebenarnya di dalam regulasi ada nggak sih standar gaji untuk pengurus LAS ini biar istilahnya apa ya, tidak menimbulkan persepsi buruk kepada publik itu? Betul. Himbauan ya yang kemarin juga sering disampaikan oleh pimpinan kita bahwa gaya hidup jangan hedon, jangan mempertontonkan atribut-atribut sosialnya gitu ya. Karena memang kaitan dengan gaji ini kita juga ada standarnya ya. Saya kira standar kepantasan ya. Karena kita ini kan mengelola dana umat. Jadi kalau ini saya ingin tidak masuk kepada yang yang lagi ramai, tapi kepada bagaimana sih hak amil, ya kan? Karena ini kaitannya dengan LAS. Jadi hak amil itu kan 12,5%. Tapi itu kita juga kasih batasan tidak melebihi 30% untuk bayar gaji karyawannya. Artinya perlu dilakukan resizing ya, kebutuhan karyawan dengan beban seumpamanya dengan kelolaannya sekian maka dibutuhkan karyawan sekian, itu kan bisa di adjusting gitu ya. Nah, tapi jangan sampai melebihi 30% hanya untuk gaji karyawan, apalagi sampai 100% dan ambil itu gaji karyawan, itu banyakkan karyawannya daripada yang dana yang dikelola, kan kira-kira gitu. Ya, jika dikatakan tadi sudah ada sebenarnya aturannya Pak ya, untuk amil kan tadi 12,5% dan juga ada 30% untuk maksimal digunakan untuk membayar gaji karyawan. Ya, dana operasional untuk bayar gaji dan segala macam kan ya. Kalau untuk persentase kebermanfaatan untuk mustahik seperti itu, karena kan kita bicara masalah LAS itu, apakah juga ada aturannya gitu Pak? Ya tentu kalau dana zakat ini kalau dana zakat saya kira urutan yang disebutkan oleh Allah di dalam konteks 8 asnaf ini kan lebih menonjolkan kepada lil fuqara wal masakin kan gitu ya. Jadi kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak gitu ya, untuk keberlanjutan hidupnya gitu ya, untuk kebutuhan dasarnya kan gitu, yang sehingga itu yang harus lebih didahulukan tentunya. Dan kemaslahatan untuk peningkatan kesejahteraan kaum fuqara dan masakin ini yang harus menjadi program utamanya gitu saya kira. Dan itu yang harusnya menonjol di dalam RKAT-nya ya, di dalam penyusunan programnya, baik yang sifatnya langsung distribusi secara langsung maupun yang sifatnya pemberdayaan. Nah, kalau begitu, ini kan dengan adanya kasus ini yang menjadi sorotan publik, pastinya ada dampak yang cukup besar terhadap persepsi publik untuk membayarkan ataupun menyerahkan gitu ya dana zakatnya atau dana infak dan sedekahnya kepada LAS-LAS ini. Nah, ini pasti akan ada penurunan trust kepercayaan publik. Apa upaya dari Kemenak untuk tetap menjaga ini agar tidak turun gitu Pak? Tentu ini yang kita khawatirkan. Betul. Ya, jangan sampai trust publik itu lalu mengalami turbulensi gitu ya. Oleh karena itu maka himbauan kita ya agar LAS itu lebih mawas diri ya, lebih introspeksi dalam ini, saya kira ini hikmahnya ya, hikmah bagi kita semuanya agar kita lebih mawas diri, lebih memberikan perhatian kita kepada yang menjadi tujuan utama ya. Jadi bukan kitanya yang harus semakin sejahtera sebagai pengelola, sebagai amilnya, tapi lebih kepada kesejahteraan para mustahiknya, saya kira itu.
menurut Bapak ada nggak sih program unggulan dari Kementerian Agama untuk di Zawa? Oh iya tentu Mbak, kita punya beberapa program mercusuar ya saya bilang gitu. Karena kita punya kampung zakat ini. Ini program kolaboratif. Jadi di dalam pergerakan zakat kita ini nggak bisa kita parsial ya. Kita harus membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Saya kira 3K ini kunci untuk keberhasilannya. Jadi kerja jamaah. Misal nih kita punya kampung zakat Mbak. Kampung zakat itu sebuah inisiasi ya yang kita kembangkan di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf berbasis kampung. Dan ini kolaborasi antara Basnas yang ada di situ, ada LAS-nya juga di situ, ada pemerintah daerahnya juga di situ, mengambil bagiannya masing-masing. LAS yang kompeten di bidang pemberdayaan pertanian ngambil di pertanian. Nanti Basnas dikembangkan di YCD-nya ya, Zakat Development, Zakat Community Development. Lalu nanti dari pemerintahnya juga dari dinas-dinasnya incas di dalam situ, sehingga program kolaborasi ini diharapkan memiliki dampak yang merata gitu di masyarakat yang menjadi target program itu. Begitu juga kita punya KUA percontohan untuk pengembangan ekonomi umat. Ini stimulasinya dari pemerintah, dari kita, dari Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, tapi kita juga kolaborasi dengan LAS, kolaborasi dengan Basnas. Jadi misal ini karena berbasis KUA ya, ada Catin yang masuk dalam kategori 8 asnaf. Nah, kita kasih program, kita kasih treatment program yang nanti program ini kolaborasi antara LAS satu dengan LAS yang lain, dan kita beberapa LAS ya yang ikut incas di dalamnya. Lalu ada juga dari Basnas. Nah, ini kita harapkan di tahun 2011 kemarin kan kita sudah ada 2021. Itu kan ada 11 ya KUA percontohan. Lalu tahun ini kita insya Allah akan ada di 25 titik. Itu juga di Kampung Zakat kemarin kita sudah ada 18 ya titik. Dan ini akan kita kembangkan lagi, kita lebarkan lagi untuk di 34 provinsi. Ada lagi inkubasi wakaf produktif ya. Kita kemarin juga Pak Dirjen kita sudah meresmikan tuh ada SPBU mini di Jogja. Ya di Jogja, dan ini mauquf alainya itu nanti untuk pengembangan pesantren. Ini kan luar biasa ini. Jadi kita harapkan ada multi layer efek ya yang terjadi nantinya ketika kolaborasi pengembangan dana-dana zakat dan wakaf itu bisa digulirkan ke masyarakat. Baik. Menarik tadi kalau dikatakan program kampung zakat ini Pak. Apa Pak syarat-syaratnya sebuah daerah itu bisa diterapkan gitu kampung zakat? Apakah memang harus di daerah yang pedalaman gitu atau miskin atau seperti apa Pak? Enggak, saya kira kita semua bisa mengajukannya itu ya, karena nanti akan ada feasibility studies-nya kan. Lalu kita koordinasi juga dengan berbagai macam elemennya ya. Ketika masing-masing itu merasa oke ya, kita bisa ngembangkan di situ. Lalu kita buatkan ada kerjasamanya tentunya ya, ada MOU-nya gitu. Lalu baru kita mulai masing-masing, seumpama LAS A untuk peternakannya gitu ya, LAS B pertaniannya, nanti Basnas di program apanya gitu. Dan kalau di Kampung Zakat ini kan kita juga bertumpu kepada penyuluh kita, ya, penyuluh kita sebagai pendampingnya. Begitu juga di program ekonomi ekonomi percontohan KUA percontohan untuk pengembangan ekonomi umat juga penyuluh kita juga sebagai pendampingnya gitu ya, seperti itu. Mungkin bisa disampaikan Pak salah satu program, mungkin Kampung Zakat dulu deh, yang sudah nampak gitu hasilnya di mana? Iya, ada beberapa titik ya di daerah ya, yang misal di Pontianak nih. Di Pontianak itu alhamdulillah kolaborasi baik ya. Kita bisa mengembangkan pertaniannya di situ. Ada peternakannya, juga ada budidaya budidaya ikan ya di situ. Lalu juga sampai ini yang terpenting adalah sampai pendistribusian. Jadi tidak hanya untuk ngelola lalu
produksi lalu sampai nanti sampai kepada pendistribusian atau sampai kepada promotingnya produk-produk yang dihasilkan ya. Saya kira sampai sana. Jadi makanya kita melibatkan dinas UMKM dan koperasi dan sebagainya. Inkubasi ini saya kira menarik Mas, dan di Pontianak itu tempatnya saya agak kurang ini ya. Nanti bisa dicek di website kita. Ada di Sambas juga ada, lalu di kabupaten sebelahnya juga ada. Iya. Jadi di program-program Kampung Zakat ini sudah dari tahun 2018 sudah berjalan 18 titik 18 sekarang titik, di seluruh Indonesia. Kalau KUA Percontohan Ekonomi Umat berarti total ada 36 Pak ya. 11 tahun lalu, sekarang 25 Betul. Ya. Dan ini sebagaimana arahan pimpinan ya, kita akan melebarkan konsep grand design daripada Kampung Zakat ini untuk kita bisa trade di seluruh provinsi yang ada kita, sekitar 34 provinsi kita ya. Jadi nanti kalau ini bisa kita kita bisa sublim, bisa kita repetisi, bisa kita daur ya, pengalaman di satu tempat untuk ke tempat yang lain, nanti saya kira akan semakin memberikan dampak ya yang luar biasa kepada pengembangan ekonomi masyarakat kita berbasis dana-dana filantropi kita ya. Baik, salah satu yang sering dikampanyekan oleh Pak Direktur adalah tentang zakat produktif. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak, apa yang dimaksud dengan zakat produktif ini? Iya, zakat produktif itu kan bahasa lain dari pemberdayaan melalui dana zakat. Jadi tidak hanya zakat itu lalu kita distribusikan seperti orang melaksanakan program giveaway gitu ya, yang sifatnya directly gitu, langsung diberikan kebutuhannya bahan pokok langsung kita kasih, bukan hanya seperti itu gitu, tapi kita juga harus memproyeksi dana-dana ini untuk pemberdayaan yang sustainable, yang memiliki keberlanjutan selanjutnya gitu. Jadi misal melalui dana zakat kita kasih modal bagi masyarakat ya kecil, yang masyarakat ya, mustahik ya tentunya ya, pedagang kaki lima, pedagang sayur dan kelompok-kelompok yang membutuhkan uluran bantuan ya, misal di UMKM gitu, yang sehingga mereka bisa bertumbuh dan nantinya kita harapkan bisa menjadi muzaki. Kan gitu. Baik Pak, langkah-langkah apa aja nih yang dari Kementerian Agama, khususnya dari Bapak sendiri, setelah kasus-kasus yang muncul di media sosial yang kemarin itu? Ya, saya kira ini menjadi momentum ya Mbak ya, untuk kita melakukan perbaikan ya bagi semua pihak, saya kira semua stakeholder. Di Kementerian Agama kita kemarin sudah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal, dengan Basnas, dan ini kemarin kita juga sudah minta klarifikasi kepada LAS-nya gitu ya secara langsung, dan ini besok kita akan menggelar forum konsultatif ya dengan berbagai macam stakeholder yang terkait untuk bagaimana kita semakin meningkatkan pengawasan kita juga evaluasi ya mana titik lemahnya yang harus kita perkuat, dan tentu untuk konteks audit saya kira ini adalah keharusan memang ya yang harus diperkuat untuk pengawasan kepada LAS kita, dan terutama ini bagi LAS-LAS yang mau memperpanjang izin saya kira itu harus kita segerakan untuk kita lakukan audit, dan pelaksanaan audit ini kan kita bukan Bimas Islam sendiri ya, karena kita harus berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal. Saya kira itu, dan yang terakhir saya kira kita berharap kepada seluruh pengelola LAS ya untuk tadi kita menghindari gaya hidup yang berlebihan ya, yang mencolok kepada masyarakat, karena kita juga harus prihatin loh, kita dalam konteks prihatin kepada masyarakat kita ya kita harus prihatin, dan kita lebih fokuskan lah program-program kita untuk yang lebih yang lebih utama gitu ya, untuk pengentasan kemiskinan, untuk membantu kaum fuqara dan masakin. Saya kira itu.
Baik Pak Muhib, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami dalam podcast Bimas Islam to the Point. Sama-sama. Dan juga bagi para pemirsa, akhir kata saya Boy Ditya dan rekan saya Ariba Hasna. pamit undur diri dari depan Anda. Terima kasih atas kesempatannya, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.